Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Terbuka akan melakukan praktek uji lemak. Sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Alfiana Rohma. Saya Pipit Etanti. Saya Rizky Alfian. Saya Aris Susanti. Saya Anisati Natiro. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, tempat plastik, pipet buah, 3 kertas sampul, warna coklat, senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung yang kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Yang selanjutnya, cara kerja uji lemak. Yang pertama yaitu buatlah 12 kertas coklat sampul yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm. Kemudian berikan label sesuai dengan nama bahan makanan. Yang kedua yaitu lelehkan margarin tersebut. Yang ketiga, ambil pipet, teteskan air sebagai kontrol. Yang keempat, ambil pipet yang berbeda, lalu teteskan minyak goreng. Lalu biarkan selama 10 menit. Cara yang kelima yaitu periksa keduanya dengan menggunakan senter. Amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah yang masih meninggalkan bekas? Setelah 10 menit berlalu, mari kita periksa kertas sampul coklat dengan menghadap cahaya atau bisa juga dengan menggunakan senter. Dapat kita lihat bahwa kertas sampul coklat yang telah ditetesi dengan menggunakan minyak goreng meninggalkan noda bekas minyak. Itu artinya bahwa minyak goreng mengandung lemak. Selanjutnya, kita periksa kertas sampul coklat yang telah ditetesi air dengan menghadap cahaya atau dengan menggunakan senter. Dapat kita lihat bahwa kertas sampul coklat yang telah ditetesi air tidak meninggalkan bekas noda minyak. Itu artinya bahwa air tidak mengandung lemak. Cara yang keenam yaitu usap-usapkan atau teteskan 10 bahan makanan lainnya ke atas kertas coklat. Ada kemiri, biji jagung yang sudah kering, diusap-usap, lalu ada susu, diteteskan ke atas kertas coklat, lalu margarin, seledri, diusap-usapkan ke dalam kertas coklat, lalu ada wortel, singkong kering,
pepaya, dan juga santan yang akan diteteskan di atas kertas coklat. Dan yang terakhir adalah kacang tanah. Usap-usapkan kacang tanah di atas kertas sampul coklat. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Yang ketujuh, amati kertas coklat satu persatu menggunakan senter ke arah bekas usapan bahan makanan. Kertas manakah yang meninggalkan noda minyak? Yang pertama adalah margarin. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas tetesan margarin meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang kedua adalah wortel. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan wortel tidak meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang ketiga yaitu singkong kering. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan singkong kering tidak meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang keempat adalah seledri. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan seledri tidak meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang kelima adalah santan. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas tetesan santan meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang keenam adalah kemiri. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan kemiri meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang ketujuh adalah biji jagung kering. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan biji jagung kering tidak meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang kedelapan adalah susu. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas tetesan susu meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang kesembilan adalah kacang tanah. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan kacang tanah meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah pepaya. Setelah kita periksa dengan menggunakan senter, ternyata bekas usapan pepaya meninggalkan bekas noda pada kertas sampul coklat. Baik, itulah bahan-bahan atau cara kerja dari uji lemak. Kesimpulannya yaitu setelah melakukan praktikum uji lemak dengan menggunakan beberapa bahan makanan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi mengandung lemak dan ada pula yang teridentifikasi tidak mengandung lemak. Adapun bahan makanan yang mengandung lemak, pertama ada kemiri, kedua susu, ketiga kacang tanah, 4 pepaya, 5 santan, dan 6 margarin. Dan bahan makanan yang tidak mengandung lemak, yang pertama biji jagung, 2 seledri, ketiga singkong kering, keempat wortel. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.